Kembali di Show Talk, kita masih bersama dengan CEO XL Axiata, Dian Siswarini. Bu Dian, tadi Anda sudah ngomong soal kompetisi. Nah, ini kalau kita bicara soal kompetisi, di sekitar Jawa mungkin kompetisinya sudah sangat padat ya Bu ya, pemainnya juga tidak sedikit. Nah, apa yang membuat Anda membuat XL Axiata itu unik sehingga menjadi pilihan pelanggan? Ini kalau bicara mengenai kompetisi memang sangat menarik ya di dunia telekomunikasi, karena memang sekarang ini pemainnya lumayan banyak ya, sehingga tingkat kompetisinya itu lumayan sengit, Mas Budi ya. Apalagi tadi di Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin lebih intensitinya lebih kurang, tapi kalau di Jawa memang kompetisi kita luar biasa. Jadi kalau di dalam masa kompetisi ini yang harus dilakukan oleh operator supaya kita ini masih bisa mengambil pangsa pasar, masih bisa relevan terhadap customer, kuncinya adalah dengan inovasi. Ya, jadi kita harus melakukan inovasi yang memang cocok untuk kebutuhan atau cocok dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, memang sekarang ini dengan adanya pandemi itu masyarakat ini kebutuhannya makin tinggi, jadi makin demanding ya. Tadi mereka lebih cautious terhadap harga, tapi kedua juga mereka sekarang kebutuhan atau tingkat keinginannya untuk layanan yang berkualitas itu makin tinggi. Jadi kalau dulu misalnya masyarakat membicarakan masalah layanan data itu lebih banyak kalau saya mau speednya tinggi ya, misalnya seperti itu ya, saya mau streamingnya lebih lancar. Tapi sekarang itu lebih naik lagi ya, karena mereka menginginkan bahwa internet itu tuh nggak pernah putus sama sekali, gitu ya, nggak pernah putus sama sekali, karena tadi harus bekerja, harus belajar, harus beribadah, harus bersilaturahmi lewat internet, sehingga tingkat kebutuhannya itu untuk internet yang berkualitas itu meninggi. Nah, sekarang bagaimana untuk operator menanggulangi atau menghadapi masalah itu ya, bahwa customer ingin kualitas yang lebih tinggi tapi juga harga yang lebih terjangkau, gitu ya. Nah, tentu saja yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah berinovasi. Nah, dalam hal inovasi kami melihat bahwa selain dari tadi perubahan dalam hal kebutuhan internet yang berubah, sekarang kami juga melihat bahwa kecenderungan masyarakat untuk berhubungan dengan penyelenggara komunikasi itu juga berubah. Jadi sekarang mereka lebih menginginkan untuk melakukan interaksi dengan cara digital dengan operatornya. Ya, dan dalam hal ini yang menurut kami melakukan inovasi yang membedakan XL dengan operator yang lain ya, sehingga dengan channel digital ini kami bisa memberikan layanan yang full digital untuk masyarakat ya. Jadi mereka sebetulnya sekarang misalnya tidak perlu lagi datang ke gerai untuk mendapatkan servis atau layanan, tidak perlu lagi datang ke gerai untuk membeli SIM card atau untuk membeli paket internet. Jadi segala sesuatunya itu bisa dilakukan secara digital dan mereka tidak harus keluar dari rumah. Jadi itu salah satu value proposition atau diferensiator yang kami berikan kepada para pelanggan. Nah, ini menarik sebetulnya, Bu Dian. Ini kan visinya itu menjadi the most preferred data connectivity provider. Ini kalau saya seolah membaca bahwa ke depan XL itu hanya akan lebih fokus kepada data connectivity, ke internet. Sementara mungkin layanan yang dulu seperti voice dan segala macam itu agak ditinggalkan. Begitu nggak kira-kira? Jadi kalau kita lihat perkembangannya memang Mas Budi ya, kalau kita lihat juga berkiblat ke negara-negara yang sudah lebih maju, evolusi itu sudah terjadi duluan ya. Jadi kalau kita lihat
patternnya itu akan sama dengan di Indonesia juga akan seperti itu, hanya mungkin yang berbeda adalah time frame-nya. Jadi kita lebih lambat sedikit dibandingkan dengan mungkin negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Tapi itu akan ke sana. Dan sekarang yang kami lihat dengan adanya COVID-19 ini, itu perubahan dari penggunaan legacy service ke data itu menjadi terakselerasi, menjadi jauh lebih cepat, ya. Sehingga misalnya kalau sekarang di Excel layanan data itu sudah lebih dari 80% kontribusinya terhadap total bisnis. Ya, jadi memang bukan saja karena kita melihat bahwa secara strategi kita harus menuju ke sana, tapi kita juga melihat karena memang itu perubahan dari kebutuhan preferensinya customer, ya, menuju ke sana, perbedaan ke sana. Okay. Sehingga waktu itu strategi kami yang sebetulnya strategi itu kita kita set di tahun 2017, ternyata sekarang paid off gitu. Ya, jadi waktu itu kita bilang bahwa kita harus ke layanan data, tapi kalau kita mau betul-betul agresif di layanan data, kita harus mau let go our legacy revenue. Ya, legacy revenue. Tapi it turned out bahwa it was the right strategy. Ya, ini right strategy, apalagi sekarang di mana mungkin dalam masa pandemi Mas Rudi juga sudah jarang kan, I will call you back, gitu. I'll zoom you, gitu kan? I'll zoom you. Ya, jadi pergeseran itu sudah terjadi dan terakselerasi sekarang. Nah, karena pergeseran itu ada perubahan infrastruktur juga nggak, Bu, secara teknologi sebetulnya? Artinya kan nanti ada kebutuhan investasi di situ kan? Ya, jadi karena pergeseran tersebut, kebutuhan terhadap 4G jadi juga jauh lebih meningkat. Ya, jadi kalau kita lihat 4G di Indonesia itu dari kalau kita bandingkan prediksinya yang kita lakukan 3 tahun yang lalu, itu migrasi ke 4G-nya jauh lebih cepat. Okay. Ya, migrasi ke 4G jauh lebih cepat. Jadi kalau dulu kami bayangkan bahwa presentasi orang masuk 4G itu di tahun 2020 barangkali masih 60%-an. Nah, sekarang ini sudah jauh lebih tinggi dari 60%, sekitar 75%-an gitu ya. Jadi secara teknologi sekarang itu membuat kami harus fokus ke teknologi yang lebih baru, yaitu 4G. Nah, sekarang pengguna 3G itu sudah makin sedikit, ya. Jadi masyarakat memang sudah merasa bahwa 3G sudah barangkali terlalu slow gitu ya, terlalu slow untuk internetnya, sehingga itu yang tadi untuk menjawab pertanyaan Mas Rudi, yang terjadi adalah akselerasi untuk pengembangan teknologi baru, yaitu 4G itu menjadi jauh lebih cepat. Dan artinya juga bahwa nanti teknologi yang sebelumnya bisa jadi dipensiunkan juga lebih cepat. Dan itu sedang dilakukan sama XL? Ya, kami sudah dalam proses 2G itu sudah sangat sedikit sekarang yang kami alokasikan untuk 2G, dan 3G juga sudah banyak berkurang. Baik. Kemudian kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda.